Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Anggreni, NPM 1963-1216, kelas 6I reguler Malam, Banjarmasin. Pada mata kuliah etika profesi kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang Cyber Law atau UU ITE. Mari kita langsung ke materi. Yang pertama, apa itu Cyber Law? Untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Lalu apa tujuan dari adanya cyber law? Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Lalu kita akan membahas apa itu UU ITE. UU ITE atau biasa disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media lainnya. Di Indonesia sudah terdapat cyber law yang biasa disebut dengan UU ITE. Nah, UU ITE ini diharapkan dapat mengatur segala urusan dunia internet atau cyber terhadap pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Pada UU ITE diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tahun 2008, di mana UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber di Indonesia. Berdasarkan Surat Presiden RI nomor R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI, kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. Meskipun telah terbentuk UU ITE di Indonesia, tetapi kenyataannya atau realitanya, dunia cyber tetap sulit untuk dijinakkan karena cyberspace merupakan dunia virtual yang sulit ditemukan secara nyata, tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna di seluruh dunia setiap saatnya. Karakteristik inilah yang mempengaruhi UU ITE itu mempunyai kendala,
dalam penerapannya, karena kenyataannya tindak pidana cyber sering bersifat lintas negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi yang berlaku atas perbuatan atau akibat tindak pidana serta atas pelakunya. Menurut Darrell C. Mente berpendapat, the public interacts with cyberspace in two primary ways, either putting information into cyberspace or taking information out of cyberspace. At law in cyberspace, then, there are two distinct actors, the uploader and the downloader. Under this theory, the uploader and the downloader act like spies, and in the classic information drop, the uploader puts information into a location in cyberspace, and the downloader accesses it a later time. Neither need be aware of the other's identity. Yang dimaksud adalah masyarakat berinteraksi dengan dunia maya dalam dua cara utama. Pertama, ia menempatkan informasi ke dunia maya atau mengambil informasi dari dunia maya. Pada hukum di dunia maya, maka ada dua aktor yang berbeda, uploader dan downloader. Berdasarkan teori ini, para uploader dan downloader bertindak seperti mata-mata dalam informasi klasik. Drop on uploader menempatkan informasi ke lokasi di dunia maya, dan downloader mengakses itu di lain waktu, meskipun menyadari identitas lain. Itu tadi adalah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.